Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak yang tercinta, anak-anak TKR, hari ini pembelajaran kita menggunakan daring sementara. Ini adalah materi tentang elemen, yaitu proses bisnis bidang otomotif secara menyeluruh. Kode elemennya adalah 10/DDTO. DDTO itu artinya dasar-dasar teknik otomotif, /1, ini elemen ke-1, /TKR. Dalam materi elemen proses bisnis bidang otomotif secara menyeluruh, itu tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat memahami pengertian bisnis, proses bisnis otomotif, pengelolaan sumber daya manusia pada bidang otomotif, serta mengidentifikasi potensi bisnis bidang otomotif di lingkungan sekitar. Nah, jadi kegiatan ini nanti diharapkan tercapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, ini nanti nggak semuanya langsung hari ini, tapi bertahap, menyesuaikan dengan kondisi kelas kita. Nah, B, pertanyaan pemantik. Nanti tolong ini untuk yang warna-warna merah ini, itu silahkan dikerjakan. Karena nggak secara langsung tatap muka, maka ini dikerjakan dengan cara lewat di komentar. Tolong nanti disebutkan nama, nomor absen, kelas. Nama, nomor absen, kelas, kemudian tulis nomor 1. Apa kalian tahu bisnis? Nah, apa kalian tahu apa itu bisnis? Nah, tahu nggak? Kalau tahu tulis tahu. Mungkin di koma, bisnis itu adalah, nah seperti itu. Kemudian nomor 2, apa yang kalian pikirkan jika melihat orang sukses dalam berbisnis? Nah, itu yang kalian pikirkan apa? Tumpahannya mobil, mungkin uangnya banyak, istrinya cantik, dan sebagainya. Nah, itu yang kalian pikirkan apa? Kamu tulis saja nanti nomor 2 itu apa. Nah, kemudian nomor 3, langkah apa yang dapat kalian lakukan saat ini untuk memulai agar bisa sukses dalam berbisnis. Jadi kalau sudah memikirkan orang sukses dalam berbisnis, maka pastinya kebanyakan orang, normalnya orang itu akan ingin melakukan apa yang sudah dilakukan orang sukses itu. Ojo pikir tidur tapi sukses. Nah, itu mungkin terjadi kalau orang tuanya kaya. Tapi suatu saat juga akan habis. Nah, makanya yang bisa kita lakukan saat ini sebagai siswa kelas 10 TKR lah untuk memulai agar bisa sukses seperti yang kita lihat orang-orang yang sukses itu, kita mulai dari mana. Nah, itu silahkan nanti ditulis di kolom komentar. Ini pertanyaan pemantik sebagai memacu kita apa yang akan kita lakukan ke depannya. Kemudian pengertian bisnis C. Bisnis itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang untuk mendapatkan sesuatu keuntungan. Nah, jadi bisnis itu ya agar mendapat keuntungan intinya. Nah, itu bisa dilaksanakan oleh oleh satu orang saja, atau beberapa kelompok orang, atau nilai tertentu melalui berbagai aktivitas. Nah, jadi untuk mendapatkan keuntungan atau nilai tertentu, ada target dengan berbagai aktivitas, seperti aktivitasnya yaitu produksi, atau penjualan, atau pembelian pada benda, atau barang dan jasa, baik berbentuk nyata, mempunyai dimensi, maupun berbentuk maya digital. Nah, bisnis itu adalah bisnis, pengertian bisnisnya itu. Jadi sekarang itu eranya nggak hanya era nyata, jual beli barang secara langsung, tapi juga bisa melalui digital. Nah, bahkan digital pun sekarang pasarnya juga semakin luas.
Jadi pangsa pasar kalau jualan tahu goreng, nah itu mungkin ya hanya sekitar. Tapi kalau jualan online, nah itu pasarnya lebih luas. Nggak hanya sekitar kanan kiri tetangga, tapi bisa jangkauannya luas. Bahkan bisa internasional juga. Aktivitas produksi merupakan upaya untuk mengolah benda atau barang melalui berbagai upaya, merubah dari bentuk, tampilan, sifat dengan berbagai cara, sehingga benda atau barang tersebut mempunyai nilai lebih baik dari sebelumnya sesuai kebutuhan. Nah, mungkin contohnya apa ya? Telo atau ketela. Ketela itu kalau dari petani itu harganya masih murah. Kemudian dikupas, jadikan singkong keju, jadikan apalagi keripik singkong dan sebagainya. Itu artinya mempunyai nilai lebih baik dari sebelumnya sesuai kebutuhan. Itu salah satu contoh. Besi. Besi kalau hanya sebuah besi, nah kamu jual kiloan, mungkin per kilo ya berapa? 3.000 atau berapa. Tapi kalau besi sudah diolah, dilebur, dicor, jadi blok silinder mesin, nah itu dijual kan bukan per kilo, tapi sesuai dengan kebutuhannya, maka nilainya lebih tinggi. Termasuk HP atau mobil yang kalian pegang, itu kalau sebuah besi biasa ya nggak ada harganya. HP ini kalau ditimbang berapa kilo sih? Tapi kalau ada fungsinya, semua berfungsi dengan baik, sudah diolah sehingga bisa mengakses internet dan sebagainya, harganya jadi jutaan. Nah, itu artinya adalah mengolah benda atau barang sehingga mempunyai nilai lebih baik dari sebelumnya sesuai kebutuhan. Itu dinamakan bisnis. Kemudian, seorang wirausaha atau pengusaha dapat membuat atau memproduksi benda atau barang dikenal dengan istilah industri. Jadi industri itu apa sih? Nah, industri itu adalah ya seseorang yang membuat atau memproduksi benda atau barang, makanya kita kenal dengan sebuah industri. Perubahan aspek kehidupan dan perilaku masyarakat global mempengaruhi dunia industri yang dikenal dengan revolusi industri. Jadi ini adalah perkembangan dari tahun ke tahun, tabel perkembangan revolusi industri. Industri 1.0 atau 1.0 kalau bahasa kerennya 1.0 itu mulai tahun 1784. Itu dulu penggunaannya adalah mesin uap. Kemudian industri 2.0 itu mulai tahun 1870. Nah, kan jadi apa waktu itu? Nah, sudah lahir belum? Jadi apa kalian? Nah, jadi rencana mungkin. Nah, waktu tahun itu industri 2.0 itu penggunaan mesin listrik dan bahan bakar minyak. Nah, sudah mulai ke sana. Kemudian berikutnya industri 3.0 mulai tahun 1969, penggunaan teknologi informasi dan otomasi. Itu sudah mulai menggunakan IT dan otomasi, sudah mulai ada otomatis. Nah, sekarang industri 4.0 mulai tahun 2019. Nah, penggunaan mesin kendali jarak jauh menggunakan jaringan Internet of Things atau IoT. Nah, ini perkembangan revolusi industri yang ada pada era-era kita, era-era sebelumnya, era-era saat ini. Kemudian revolusi industri 4.0 saat ini memengaruhi kebiasaan masyarakat dunia, seperti perubahan masyarakat Indonesia yang ketergantungan smartphone, sehingga mempengaruhi peralatan industri, peralatan pembayaran keuangan, bahkan alat transportasi seperti transportasi online, ride sharing atau ride hailing. Nah, ini sudah karena pengendali jarak jauh. Contohnya, dulu itu kalau mau contohnya dari Kediri ke Malang atau Kediri ke Surabaya, nggak tahu jalan, ya tanya-tanya arahnya kemana sih. Nah, kemudian karena ada smartphone 4.0,
Nah, itu kendali jarak jauh menggunakan internet, menggunakan Google Map. Udah sampai tempat itu. Nah, kalau capek, males, nah sekarang bisa Grab, Maxim, apalagi Gojek, Uber, dan sebagainya. Nah, itu transportasi online. Nah, ini silahkan nanti di kolom komentar ditulis jawab yang merah-merah ini. Apa saja transportasi online yang kalian tahu? Nah, apa saja? Nah, tadi sudah saya sebutkan. Sekarang nomor 5, sebutkan 3 bisnis bidang otomotif yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kalian. Silahkan lihat itu di samping kanan kiri rumah atau pas berangkat sekolah sambil mengamati. Nah, itu silahkan diamati bisnisnya apa. Otomotif khususnya ini. Nah, sehingga kalian itu orang otomotif harus tahu apa yang dilakukan oleh orang sekitar kalian. Bisa nggak mereka bertahan hidup dengan bisnis mereka? Bisakah mereka menghidupi keluarga mereka dengan bisnis bidang otomotif dan sebagainya? Silakan diamati. Nah, penggabungan teknologi otomasi dan teknologi informasi pada bidang otomotif memengaruhi proses pembelian bahan baku, proses produksi, proses penjualan produk, sampai perawatan produk pada awalnya, menggunakan peralatan dan mesin-mesin otomatis. Namun saat ini dapat dikendalikan dan dipantau secara jauh dengan jaringan internet. Jadi untuk produksi sekarang ya nggak hanya mesin otomatis, tapi sudah bisa menggunakan IoT, yaitu pengendalinya jarak jauh. Produk bisnis bidang otomotif sangat banyak jenisnya, seperti alat transportasi, alat angkat, alat angkut, peralatan khusus, alat pertanian, alat berat mining atau tambang dan konstruksi, dan sebagainya. Nah, itu semua dasarnya sama. Semua nanti kalau kalian sudah masuk materi-materi konversi energi dan sebagainya, nah itu dasarnya sama. Dasar-dasar otomotif yang disampaikan oleh guru-guru kalian nanti itu sama. Nah, adapun penerapannya bisa alat angkut, alat transportasi, alat angkat, peralatan khusus, alat pertanian, alat mining dan sebagainya. Itu dasarnya sama. Nah, kemarin bulan lalu itu saya ada acara di hotel, bertemu lulusan alumni kakak kelas kalian, alumni 2019. Nah, alumni 2019 kerja di Fav Hotel sini. Nah, itu nyapa saya, Pak, masih ingat saya? Wah, saya lupa, muridnya saya setiap lulusan ribuan ya. Nah, itu makanya kemudian saya tanya, di sini ngapain? Kerja, Pak. Sebagai apa? Sebagai mekanik. Nah, sebagai mekanik di hotel. Apa yang dikerjakan? Ya, semua ini instalasi listrik, kemudian AC, kemudian kendaraan dan sebagainya. Oh, itu yang penting dasarnya main, dasarnya masuk. Nah, maka di situ semua nanti bisnis itu bisa kalian lakukan. Sekarang lanjut D. Proses bisnis bidang otomotif. Proses bisnis pada setiap industri dan perusahaan bidang otomotif memiliki alur proses yang berbeda-beda, seperti proses pengadaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi atau penjualan produk, dan penggunaan produk atau perawatan produk. Proses bisnis bidang otomotif, baik sepeda motor, mobil, dan alat berat, dalam pembuatannya melibatkan banyak perusahaan. Jadi nggak bisa satu perusahaan produksi semua spare part, itu nggak mungkin. Nah, pasti ada penyedia-penyedia tertentu yang produksi ban sendiri, yang produksi bodi sendiri, dan seterusnya. Perusahaan merupakan organisasi atau badan usaha yang melakukan produksi, di mana tenaga kerja dalam melakukan kegiatan menggunakan berbagai peralatan, mesin, dan teknologi lainnya untuk mendapatkan suatu produk dan jasa melalui proses dan tahapan-tahapan tertentu. Kita lihat gambar 1, itu proses bisnis servis otomotif. Jadi memang dia menggunakan peralatan, mesin, dan teknologi tertentu. Nah, ini contohnya yang bagian apa itu? Yang bagian kiri itu. Kita lihat gambarnya. Butuh car lift.
Kan lift itu harganya mahal, puluhan juta, ratusan juta. Nah, tergantung tarifnya yang apa. Kalau 2-pos itu ya 50 jutaan itu dapat. Kalau 4-pos ya mahal, lebih dari 100 juta. Kemudian peralatan-peralatannya itu terlihat mengganti oli. Nah, itu kan juga peralatan, butuh teknologi. Nah, kanannya lagi itu alat-alat. Nah, alat-alat tangan, hand tool itu masih hand tool, belum power tool. Power toolnya nanti, nah itu juga butuh alat-alat teknologi mesin yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kebetulan, nah ini proses bisnis servis otomotif. Kemudian berikutnya proses produksi kendaraan otomotif. Proses produksi kendaraan otomotif tidak dapat dilakukan oleh satu perusahaan produsen saja, namun melibatkan banyak perusahaan rekanan atau perusahaan supplier. Beberapa proses produksi yang dilakukan oleh produsen antara lain: 1. Press atau stamping. Press atau stamping merupakan proses pembentukan logam dengan menggunakan mesin press untuk membentuk suatu komponen otomotif. 2. Welding. Welding yaitu proses penyambungan komponen-komponen kendaraan, dikenal juga dengan nama pengelasan komponen. 3. Painting. Painting merupakan proses pemberian warna pada produk dan komponen sehingga produk terlihat menarik dan dapat bertahan dengan berbagai kondisi cuaca. 4. Assembling. Assembling merupakan proses perakitan komponen untuk menjadi suatu produk otomotif. 5. Inspection. Inspection dilakukan setelah produk kendaraan sudah berwujud utuh. Sebelum dikirim untuk dijual, dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh pada bagian-bagian produk otomotif dan memastikan produk dapat digunakan oleh konsumen dengan aman. Nah, inspection ini biasanya dikenal dengan istilah QC. Nah, QC ini quality control. Jadi kontrol dulu sebelum layak untuk dijual. Nah, sekarang ada pertanyaan nomor 6 itu. Tuliskan satu contoh saja proses produksi komponen otomotif yang kalian ketahui dan di mana kalian mengetahuinya. Nah, contohnya ya silahkan, banyak kan komponen otomotif itu banyak. Silahkan salah satu contohnya produksi blok silinder, tahunya di mana? Di daerah sana, saya pernah ke pabriknya di Karawang dan sebagainya. Atau saya pernah melihat produksi tutup pentil kendaraan, nah, tutup pentil ban, dilihat di mana? Di internet dan sebagainya. Silahkan itu nanti ditulis di kolom komentar juga. F. Perusahaan bidang otomotif. Nah, perusahaan bidang otomotif dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, di antaranya 1. Perusahaan pemegang merek. Nah, perusahaan pemegang merek merupakan perusahaan utama yang melakukan berbagai perencanaan produk dari fungsi, jenis, model, desain, bentuk, kapasitas, dan juga proses pembuatannya. Nah, merek-merek yang terkenal itu mungkin contohnya AHM, kemudian TAM. Apa itu AHM? Apa itu TAM? Nah, silahkan dicari. Nah, kan mudah kan itu, Toyota Astra Motor dan lain sebagainya, itu pemegang merek. Kemudian perusahaan perakitan. Perusahaan perakitan merupakan perusahaan yang melakukan perakitan komponen yang berasal dari beberapa perusahaan untuk menjadi suatu produk utuh. Nah, ini yang merakit atau assembling tadi, merakit bagaimana agar komponen-komponen kelistrikan kendaraan, dipasang mesinnya dan sebagainya, itu perakitan. Perusahaan karoseri. Perusahaan karoseri merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai macam bodi kendaraan, yaitu seperti mobil, truk, bis, dan sebagainya.
sesuai permintaan atau pesanan dari perusahaan pemegang merek dengan aturan dan spesifikasi tertentu. Ya intinya body-body itu istilahnya body-body perusahaan yang buat body kendaraan itu adalah perusahaan car sharing. Dan memang part-part satu unit kendaraan itu ya nggak hanya satu perusahaan tapi dari berbagai perusahaan. 4. Perusahaan modifikasi. Perusahaan modifikasi merupakan perusahaan yang melakukan modifikasi atau perubahan pada bagian kendaraan atau alat bidang otomotif sesuai keinginan pasar, kebutuhan, atau ketentuan dari perusahaan pemegang merek. Nah, itu yang modifikasi ya, usaha-usaha yang bergerak di bidang modifikasi. Nomor 5, perusahaan jasa otomotif. Perusahaan jasa otomotif merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan produk jasa seperti perawatan, perbaikan, atau penjualan kendaraan dan alat pada bidang otomotif. Nah, ini kalau bergerak di bidang jasa seperti yang biasa kita laksanakan dalam pembelajaran, contohnya kita diajari tune up kendaraan. Maka nanti kalau PKL biasanya mayoritas, nah kalian bertempat pada bengkel-bengkel yang bergerak di bidang servis, jadi mekanik. Nomor 6, perusahaan komponen otomotif. Nah, perusahaan komponen otomotif merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai komponen-komponen otomotif sesuai pesanan dari perusahaan pemegang merek dengan aturan dan spesifikasi tertentu. Nah, kampas rem saja mobil itu berbeda-beda menyesuaikan dengan perusahaannya, merek kendaraannya. Nah, itu bagian komponen ini yang menyetak sesuai dengan permintaan perusahaan. Pada sebuah produk barang yang telah diproduksi dan kemudian digunakan oleh konsumen, maka produk tersebut pasti akan mengalami penurunan kerja dan fungsi. Kampas rem semakin habis, maka fungsinya juga akan semakin jerumen. Nah, seperti itu contohnya. Oleh karena itu perlu adanya perawatan barang atau produk dengan melakukan kegiatan produksi jasa. Contoh, produksi jasa dilakukan pada produk kendaraan bermotor atau mobil. Satu mobil terdiri dari ribuan komponen yang lama-kelamaan akan menjadi aus, korosif, sehingga melemah kemampuannya dan perlu adanya perawatan produk. Apakah pernah kalian menghitung jumlah jenis komponen pada satu unit kendaraan? Nah, pernah apa enggak? Coba kalian hitung ada berapa itu. Benar nggak ribuan? Nah, silahkan kamu hitung. Sebisanya saja, nggak usah semuanya. Dari banyak komponen tersebut, semakin lama akan semakin menurun kemampuan dan fungsinya. Sehingga perlu adanya perawatan, perbaikan, bahkan penggantian pada komponen produk mobil tersebut. Hal ini dapat menciptakan peluang usaha baru. Nah, itu. Pertanyaan nomor 7. Berapakah jumlah komponen yang kalian ketahui pada satu unit mobil? Ada berapa? Silahkan hitung. Yang kalian ketahui saja. Yang nggak diketahui ya udah. Makanya namanya juga belajar. Nah, itu. Nomor 8. Perusahaan otomotif kategori apakah yang ingin kalian bangun pada masa yang akan datang? Jelaskan secara singkat poin perencanaan yang kalian bisa. Ini yang kalian bisa saja. Pengennya contohnya saya pengen bangun perusahaan jasa otomotif. Silakan. Nah, itu perencanaan apa yang bisa kalian lakukan saat ini, mulai saat ini. Nah, nanti ke depan tinggal melaksanakan kalau sudah direncanakan dari sekarang. Bahkan kalau kalian pengen bekerja di perusahaan bidang otomotif apa, nah itu harus kalian rencanakan sekarang. Jadi nggak hanya berwirausaha, tapi juga bisa kalian bekerja, atau kalian mungkin ada planning, saya pengen kuliah dulu dan sebagainya, silahkan ditulis di kolom komentar. Nah, dibuat oleh Muhammad Utami Setio. Nah, sekarang kita bicara tentang teknis. Teknisnya silahkan apa yang sudah saya sampaikan di atas itu kalian tulis untuk soalnya, langsung tulis jawabannya dulu. Contohnya nomor 1. Nah, nomor 1 itu kalian tulis jawabannya di kertas kalian dulu aja. Nah, nanti
setelah selesai membaca materi ini, melihat materi yang sudah saya sampaikan, nah itu kan nanti menjadi 8 jawaban sudah ada di buku kalian. Nah, silahkan itu diketik pada kolom komentar sesuai petunjuk, nama, kemudian nomor absen, kelas. Nah, nomor 1 jawabannya apa, 2 dari sehingga nanti nggak pecah-pecah. Dalam komentar itu ya jawabannya ya beruntun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 langsung. Jadi satu anak bikin 1 komentar saja. Nah, jangan lupa videonya di-like, kemudian di-subscribe, dan share kalau perlu di-share. Nah, sehingga nanti bisa menjadikan channel ini berkembang, channel untuk TKR. Nah, selamat mengerjakan, semoga sukses semuanya ke depan. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.